Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Putra Subagio dengan nomor NIM 205 2121007. Saya akan mempresentasikan tentang tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi ialah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, seperti perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti yang beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi ialah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Pengertian korupsi juga disampaikan oleh Asian Development Bank atau ADB, yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini, lanjut pengertian ADB, juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan. Pengertian korupsi menurut para ahli. Yang pertama ada Nurjana, yaitu korupsi ialah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu corruption, yang perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dan dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma, agama, material, mental, dan hukum. Lalu yang kedua ada Juniadi Suwartojo, yaitu korupsi ialah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan, pungutan, penerimaan, atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan, serta dalam perizinan dan jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya, sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan keuangan negara atau masyarakat. Lalu, menurut Harriet Moko, yaitu korupsi ialah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisi menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, dan kekayaan demi kepentingan dan keuntungan dirinya. Lalu, menurut Mupiarto, korupsi ialah suatu masalah politik lebih daripada ekonomi yang menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik, dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang akan ditimbulkan dari korupsi ini, yakni berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat provinsi dan kabupaten. Lalu menurut Syed Hussein Alatas, yaitu korupsi ialah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas, dan kesejahteraan umum yang dilakukan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi ialah penyalahgunaan kekuasaan atau kesempatan yang diberikan oleh jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perkembangan undang-undang pemberantasan korupsi di luar KUHP pidana. Yang pertama,
Undang-Undang Nomor 24 garing PRP garing 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindakan korupsi. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Lalu yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu ada karakteristik kejahatan korupsi. Yang pertama, melibatkan lebih dari satu orang, biasanya beberapa orang akan bekerja sama untuk melancarkan rencananya. Lalu yang kedua, menunjukkan perilaku diam-diam atau merahasiakan sesuatu. Yang ketiga, tindakan kejahatan itu sulit terlihat karena biasa tertutupi oleh kegiatan-kegiatan yang normal atau yang sering dilakukan. Yang keempat, melibatkan elemen perizinan yang membantu melancarkan rencana korupsi yang akan dilakukan. Lalu yang kelima, melibatkan tindakan penipuan yang dilakukan oleh suatu badan hukum publik. Keenam, terjadi penyebaran tanggung jawab yang semakin luas yang mengakibatkan kompleksitas organisasi. Yang ketujuh, orang yang melakukan tindakan korupsi cenderung menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan memiliki pengaruh kepentingannya. Yang kedelapan, tindakan kontradiktif, seperti suatu sikap dermawan yang seringkali tampil oleh koruptor patut dicurigai. Terlebih, jika orang tersebut sudah menunjukkan tingkah laku yang mengarah pada tindakan korupsi. Lalu ada tipe korupsi. Itu yang pertama ada petty corruption. Petty corruption ialah korupsi skala kecil oleh pejabat publik yang berinteraksi dengan masyarakat. Jenis korupsi seperti pungutan liar, gratifikasi, penyuapan, uang pelicin, atau pemerasan untuk memuluskan pelayanan publik atau birokrasi. Padahal, pelayanan tersebut seharusnya murah atau bahkan gratis untuk masyarakat. Petty corruption dalam keseharian, misalnya memberikan uang untuk mengurus surat-surat kependudukan atau uang damai kepada polisi ketika ditilang. Korupsi kecil-kecilan ini kadang terjadi terang-terangan, namun dianggap biasa dan penuh pemakluman dari masyarakat sendiri. Lalu yang kedua ada grand corruption. Grand corruption atau biasa disebut korupsi kelas kakap ialah korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, miliaran hingga triliunan rupiah. Korupsi kelas kakap, menguntungkan segelintir orang dan mengorbankan masyarakat secara luas. Pada KPK dalam Renstra 2011 sampai 2015 menjelaskan ada 4 kriteria grand corruption. Pertama, melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi. Kedua, melibatkan aparat penegak hukum. Ketiga, berdampak luas terhadap kepentingan nasional. Dan keempat, kejahatannya berlangsung sistematik dan terorganisir. Grand corruption kadang muncul akibat kong kali kong antara pengusaha dan para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan untuk melakukan state capture. State capture ialah korupsi sistematik yang terjadi ketika kepentingan swasta mempengaruhi pembuatan kebijakan untuk keuntungan mereka sendiri. Salah satu contoh grand corruption ialah korupsi proyek IKTP yang dilakukan sejak 2011, membuat negara merugi hingga 2,3 triliun. Korupsi ini melibatkan 7 orang yang kesemuanya telah divonis antara 6 sampai 15 tahun penjara. Salah satu tokoh prominent dalam kasus ini ialah mantan ketua DPR, yaitu Setia Novanto, yang divonis penjara selama 15 tahun. Lalu ada political corruption. Political corruption atau korupsi politik terjadi ketika pengambilan keputusan politik menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi kebijakan, prosedur, atau aturan demi keuntungan diri atau kelompoknya. Keuntungan ini bisa berupa kekayaan, status, atau mempertahankan jabatan. Jenis-jenis political corruption ialah penyuapan, perdagangan pengaruh, jual beli suara, nepotisme, atau pembiayaan kampanye.
Lalu, jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama, ada kerugian keuangan negara. Melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, pelaku yang memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri, serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Contoh, seorang pegawai pemerintah melakukan markup anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya. Yang kedua ada suap menyuap, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada aparatur sipil negara, penyelenggara negara, hakim atau advokat, dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menyuap bisa terjadi antar pegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai, misalnya, dilakukan dengan memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar, misalnya, ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai, pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender. Lalu yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan, tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Seperti contoh, penggelapan dalam jabatan. Penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap. Lalu yang keempat, ada pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Seperti contoh, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen ialah 50.000, padahal seharusnya hanya 15.000 atau malah gratis. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak diurus. Lalu ke yang lima, ada perbuatan curang. Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Seperti contoh, pemborongan pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Yang keenam, ada benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Lalu ada gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlangsung dengan kewajiban tugasnya. Lalu ada dampak pidana korupsi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkatnya kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Ya, sekian dari presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.